Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha. Dan di video kali ini kita kembali di segmen layar rakit PC, dimana kita kembali merakitkan PC untuk subscriber layar desktop. Kali ini dari Kediri, Jawa Timur ya. Mungkin ada yang nanya, mana PC-nya ya? Biasanya PC-nya itu selalu ada di samping saya kalau kita merakitkan PC atau di segmen layar rakit PC. Nah, ini sebenarnya ada sedikit kejadian agak sedikit lucu lah ya, dimana sebenarnya saya udah pernah bikin videonya sebelumnya ya. Jadi syutingnya udah, kemudian PC-nya saya kirimkan, dan tapi setelah PC dikirimkan kemudian saya cek videonya, ternyata videonya nggak ada suaranya ya. Ternyata setelah dicek ada masalah di mikrofonnya. Jadi ya udahlah, mau nggak mau saya ulangi lagi untuk pembuatan videonya, meskipun tentu saja data-datanya udah saya record sebelumnya, jadi nggak masalah gitu. Oke, tapi sebelum kita mulai, seperti apa rakitan kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian ya, untuk support terus channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita bahas satu-satu apa aja komponen yang kita gunakan untuk rakitan PC kali ini. Yuk kita mulai. Ya, untuk rakitan PC kali ini budget komponennya adalah sekitar 10 jutaan ya. Dan komponen yang kita gunakan untuk yang pertama adalah prosesor. Di sini kita menggunakan Intel Core i5 10400F ya, 6 core 12 thread dengan base clock di 2,9 GHz, boost clock up to 4,3 GHz. Saya rasa ini adalah salah satu prosesor terbaik di kelasnya saat ini ya, di rentang harga 2,3-2,4 jutaan saat ini harganya ya. Saya rasa termasuk salah satu yang paling worth it untuk prosesor di rentang harga segitu gitu ya. Dan ini prosesor ini pastinya sangat powerful sekali untuk bisa diandalkan baik itu untuk gaming maupun untuk editing tentu saja. Nah, untuk komponen yang kedua yaitu motherboard. Di sini kita menggunakan kembali dari MSI, yaitu MSI B460M Pro ya. Ini adalah motherboard dengan harga yang masih cukup reasonable ya, harganya 1,4-1,5 jutaan saja ya, tapi chipsetnya sudah B460M, tentu saja sudah sangat capable untuk bisa handle sebuah i5 10400F. Nah, di sini yang berikutnya adalah VGA card. Nah, VGA card itu memang saat ini ya sulit sekali ya, tentu saja dengan kenaikan harga yang nggak bisa diprediksi, tiba-tiba naik begitu tinggi, melejit sekali. Nah, di sini kita gunakan dari Palit, yaitu Palit GTX 1650 polos GDDR6 ya. VGA card yang satu ini kalau zamannya normalnya dulu mungkin harganya nggak nyampe 2,5 juta, tapi sekarang sudah tembus di atas 3 juta ya untuk GTX 1650 polos GDDR6. Bahkan setelah saya cek ulang, bahkan sekarang ada yang sudah menyentuh di atas 4 juta juga gitu kan. Jadi ya luar biasa sekali memang kenaikan VGA card ini ya. Oke, nanti kita lihat bagaimana kombinasi antara i5 10400F dengan GTX 1650 polos GDDR6 ini seperti apa untuk gaming maupun editingnya ya. Nah, berikutnya untuk RAM, di sini kita gunakan 16 GB ya, yaitu dual channel 2x8 GB dari Kingston, yaitu Kingston HyperX Fury yang 2666 MHz-nya, dan kita gunakan yang ada RGB-nya juga di sini ya. Jadi, nah, memori ini juga termasuk salah satu yang sekarang ini lagi mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya di luar VGA card. Nomor 2 yang saya rasa naiknya cukup tinggi adalah RAM ini juga. Nah, dimana RAM kelas 2666 MHz saja sekarang sudah di atas 1,3 bahkan 1,4 juta bahkan gitu ya. Jadi ini menjadi sangat-sangat ya kurang bagus ya, kabar kurang baik untuk kita semua ya, para pecinta PC terutama gitu kan, yang ingin merakit PC. Jadi selain VGA card, RAM-nya juga ternyata memang mengalami kenaikan yang cukup tinggi juga di sini. Oke, berikutnya untuk penyimpanan kita gunakan satu aja di sini ya, yaitu SSD NVMe dari Adata SX6000 Lite 512 GB ya. Saya rasa ini sudah lebih dari cukup ya, 512 GB untuk operating system dan juga naruh game-game ya sudah lebih dari cukup. Dan kedepannya kalau misalnya mau ditambah dengan hard disk ataupun SSD SATA tentu saja masih bisa ya. Dan yang penting berikutnya yaitu power supply. Nah, ini adalah jantungnya nih. Kita di sini nggak main-main, kita gunakan power supply kelas menengah tapi yang punya kualitas yang sudah sangat-sangat teruji, yaitu kita gunakan Be Quiet System Power 9 ya, 500 watt 80 plus bronze. Be Quiet itu adalah salah satu market leader untuk power supply ya, bersama dengan Seasonic, kemudian Cooler Master, kemudian Corsair ya, dan lain-lain. Jadi termasuk brand power supply yang sangat-sangat punya kualitas di sini ya. Jadi kita pakai power supply dari Be Quiet ini. Kemudian yang terakhir untuk casing, di sini kita gunakan dari Furion, yaitu Furion Larva Black ya.
casing yang punya tampilan cukup keren saya rasa, terutama tampilan LED strip di bagian depannya itu cukup menarik ya. Jadi agak-agak jarang gitu ya yang tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah casing yang kita gunakan, dan tentu saja kita tambah untuk satu fan di bagian belakang untuk outtake. Seperti biasa kita gunakan dari PC Cooler FX 120. Oke, itu aja untuk komponen-komponen yang kita gunakan. Langsung aja kita lihat bagaimana performance dari PC ini. Nah, berikutnya tidak hanya untuk gaming saja ya, kita juga coba lihat bagaimana performance dari PC ini untuk menjalankan aplikasi yang bersifat productivity. Dalam hal ini kita coba jalankan Adobe Premiere Pro CC 2020. Nah, ketika kita jalankan aplikasi ini, PC yang satu ini sanggup menjalankan aplikasi tersebut dengan lancar tanpa kendala sama sekali ya. Jadi proses editing di timelinenya sangat-sangat lancar, enak sekali menggunakan PC yang satu ini. Nah, bagaimana dengan proses encodingnya ya, atau renderingnya? Nah, di sini kita coba seperti biasa ya, kita coba encoding ulang sebuah video berdurasi 16 menit 21 detik dengan ukuran file 1910 MB atau 1,9 GB, cukup besar ya. Nah, ini sebenarnya basicnya adalah video 4K yang kemudian kita ekspor ke 1080p YouTube. Nah,
Video ini bisa kita encoding dalam waktu 12 menit 13 detik, jadi sudah lebih cepat dari durasi videonya, atau sekitar 0,75 kali dari durasi videonya. Jadi sangat menarik sekali ya, PC dengan budget 10 jutaan ini ternyata masih sanggup untuk editing video dengan sangat lancar sekali, dan encodingnya juga cepet banget ya. Berikutnya, sebagaimana khasnya di layar desktop, kita bahas mengenai konsumsi listrik dari PC rakitan kita kali ini, dan juga tentu saja berapa biaya listrik yang harus kita keluarkan per bulannya jika kita punya PC semacam ini ya. Nah, ketika PC ini menjalankan gaming load, di sini kita coba jalankan Cyberpunk 2077. Di sini rata-rata konsumsi listriknya cukup mengejutkan, yaitu 135 watt saja ya. Konsumsi listrik rata-ratanya ini sangat-sangat irit menurut saya ya. Nah, 135 watt ini kalau kita convert ke nilai rupiah ya, untuk biaya listrik per bulan kira-kira berapa? Seperti biasa kita coba simulasi dengan 3 jam pemakaian per hari, 6 jam pemakaian per hari, dan 12 pemakaian per hari untuk gaming ya di sini. Nah, untuk pemakaian 3 jam per hari dengan menggunakan PC satu ini, dengan konsumsi rata-rata listriknya tadi kalau gaming load 135 watt itu, maka biaya listrik yang harus dikeluarkan per bulan adalah sekitar Rp17.553. Ya, elit banget ya. Kemudian kalau 6 jam per hari itu adalah Rp35.106. Dan kalau 12 jam per hari Rp70.212 saja. Jadi kalau kalian pakai 12 jam per hari full main game gitu kan, itu per bulannya cuma 70 ribuan aja. Dan itu saya rasa jarang juga orang yang akan pakai seperti itu, gaming nggak berhenti 12 jam gitu ya, itu jarang banget. Jadi mungkin rata-rata 3-6 jam aja udah termasuk cukup lumayan ya untuk gamingnya saja. Kalau misalnya untuk di luar kebutuhan gaming, pastinya konsumsi listriknya akan lebih rendah lagi gitu ya. Oke teman-teman, itulah tadi ya rakitan PC kita kali ini dengan menggunakan i5 10400F dikombinasikan dengan GTX 1650 Polos GDDR6. Jadi kombinasi keduanya ini ternyata bisa menyuguhkan gaming performance untuk 1080p yang cukup menarik, karena untuk game-game AAA bisa dilibas semuanya. Dengan rata-rata settingan rata kanan aja udah bisa dapat FPS yang sangat-sangat bagus sekali, sangat-sangat playable sekali gitu ya untuk game-game AAA. Apalagi untuk game e-sport udah pasti bisa dilibas dengan sangat-sangat mudah dengan FPS yang tumpah-tumpah. Nah, dengan gaming tersebut ini cukup menarik. Tapi ternyata untuk editingnya pun tergolong cukup cepat ya. Tadi kita lihat di Adobe Premiere Pro CC 2020 proses editingnya lancar banget, dan juga encodingnya juga cukup cepat ya, bisa sekitar 0,75 kali dari durasi videonya untuk sebuah video yang berukuran cukup besar ya, sekitar 1,9 GB hampir 2 GB tadi gitu kan. Itu jadi menarik sekali. Punya gaming performance yang oke, editing performance yang juga oke, dan yang terakhir biaya listrik ataupun konsumsi listrik yang juga irit ya. Jadi ini komplit lah ya PC ini gitu kan. Dengan kondisi harga VGA yang begini gitu ya, lagi sulit-sulitnya, saya rasa mungkin ini juga bisa jadi salah satu kombinasi. Walaupun GTX 1650 Polos GDDR6 pun pelan-pelan juga naik-naik terus harganya. Jadi ya, untuk kalian bagi yang misalnya lagi ngebet banget pengen rakit PC ya, saran saya untuk saat ini kalau memang kalian punya budgetnya, segera beli aja. Kalau memang nggak terlalu urgent ya tahan dulu gitu aja sih sebenarnya, karena kelihatannya harga VGA mungkin nggak dalam waktu dekat ini akan kembali normal ya. Kalau ngeliat trennya seperti ini, mungkin akan agak lama nih ya untuk harganya tinggi seperti ini gitu ya. Bahkan akan mungkin naik-naik terus, nggak karuan nih harganya gitu. Oke, dan untuk total budget dari PC rakitan kita kali ini itu adalah sekitar 10 jutaan, tapi tepatnya 10 juta berapa nanti saya akan taruh di sini untuk detail dari budgetnya ya. Itu aja. Dan dengan budget 10 jutaan itu saya rasa untuk kondisi saat ini masih bisa dibilang cukup reasonable ya, untuk kondisi harga-harga komponen yang segini sulitnya ya, segini tingginya gitu. Jadi ya masih cukup reasonable ya, dengan performance yang juga cukup oke. Walaupun kalau di compare dengan yang lama-lama itu ya tentu saja dengan budget yang sama dulu bisa dapat yang lebih dari ini. Tapi ya untuk kondisi sekarang ini saya rasa masih cukup reasonable saya rasa harganya ya. Oke, itu aja teman-teman untuk rakitan PC kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.